Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Baru-baru ini militer Myanmar melancarkan kudeta pada 1 Februari lalu dan juga menahan para pemimpin pemerintahan sipil terpilih melalui pemilu pada November lalu termasuk Aung San Suu Kyi. Dan pernyataan itu sendiri diumumkan langsung di tengah pengerahan kendaraan lapis baja di jalan-jalan di sejumlah kota di Myanmar. Selain itu ratusan ribu orang turun ke jalan sejak pekan lalu dan juga menentang kudeta yang tengah berlangsung, menuntut dibebaskannya para pemimpin. Lantas sebenarnya apa yang tengah terjadi di Myanmar? Kita akan berbincang dengan salah satu sahabat saya. Beliau adalah Mas Irawan Jati, dosen hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau fokus di Human Security and ASEAN Politics. Kita akan ngobrol bersama beliau seperti apa kudeta yang terjadi di Myanmar. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Pemirsa, seperti biasa saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Magelang TV hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @magelangtv dan juga subscribe YouTube official kami di @magelangtv. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya terhubung dengan Mas Jati melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jati, apa kabar? Waalaikumsalam. Di sini. Senang sekali hari ini bisa berbincang dan ngobrol sama Mas Jati. Alhamdulillah sehat-sehat ya Mas. Karena yang penting kalau di hari-hari ini nih yang penting sehat. Ya betul Mbak, Insya Allah sehat. Insya Allah Mas. Seperti yang tadi saya sampaikan ya dengan tema kita hari ini. Ini sepertinya kalau saya boleh bilang Mbak Candu ya, berulang. Seperti kecanduan gitu, Mbak Candu, terulang lagi dan lagi gitu. Kalau mengingat sejarah Myanmar, di mana kudeta ini sering kali terjadi dan terjadi lagi begitu di tahun ini dan dimulai dari 1 Februari. Sebenarnya seperti apa kalau kita menengok dari sejarahnya itu sendiri, Mas Jati? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi tadi sudah disinggung sedikit sama Mbak Putri bahwa memang kudeta yang terjadi di Myanmar yang terjadi kemarin pada tanggal 1 Februari 2021 itu bukan merupakan kudeta pertama ya. Kudeta yang pertama dulu yang menggantikan sistem monarki di Myanmar terjadi tahun 62 ketika pemimpin militer Myanmar berhasil menggantikan posisi raja menjadi kepala negara. Sehingga pada saat itu Myanmar berubah menjadi sistem pemerintahan yang sebelumnya monarki menjadi yang kita sebut junta militer kalau dalam bahasa politik. Nah setelah sekitar 50 tahun, kemudian tahun 2011 kemarin dengan dukungan masyarakat internasional terutama juga dari ASEAN, maka Myanmar sudah mulai bisa membuka diri dengan melakukan pemilihan umum secara terbuka sebagaimana yang biasa dilakukan oleh negara-negara yang demokratis. Tetapi di dalam konteks transisi demokrasi di Myanmar itu masih menyisakan ruang bagi faksi militer untuk berkontribusi secara aktif di dalam politik. Ya, dalam konstitusi yang disepakati sebelumnya dinyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan demokrasi ini, faksi militer itu masih memiliki hak 25% utusan dari militer yang itu ditunjuk langsung oleh pimpinan militer. Sedangkan 75%-nya itu diisi dari faksi-faksi partai politik. Yang kemudian tahun kemarin ketika terjadi pemilihan umum yang berikutnya yang
yang demokratis November kemarin, November. hasil dari pemilu tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari faksi militer karena hampir sebagian besar kursi diperoleh oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang kebetulan militer sendiri hanya mendapatkan kalau tidak salah 33 kursi dari 400-an, sehingga mereka merasa dan kemudian membuat sebuah tuduhan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilu, yang ini kemudian memicu kudeta di awal Februari kemarin. Jadi kira-kira pemicunya hasil pemilu. Tetapi nanti kita bisa dalami apakah ini menjadi penyebab utama kira-kira. Iya begitu. Mas Jati, kalau melihat sejarah panjangnya kudeta yang dimulai dari 62 tadi, lalu ada kudeta berdarah juga yang 888 atau apa itu ya. Apa yang Mas Jati lihat yang kemudian kesamaan atau yang membedakan kudeta kali ini hingga kudeta dibandingkan dengan kudeta-kudeta sebelumnya? Kalau saya lihat kudeta itu sebenarnya kata kuncinya sama, yaitu pemaksaan pengambil alihan kekuasaan atau pengambilan kekuasaan secara paksa. Betul. Yang diambil alih kekuasaannya itu tentunya adalah cabang-cabang kekuasaan negara. Jadi mulai eksekutif tentunya jadi kepala negara atau pemerintah, kemudian termasuk juga legislatif dan juga yudikatifnya. Nah biasanya yang melakukan kudeta biasanya memang dalam banyak sejarah itu militer, seperti yang terjadi di Myanmar. Jadi dalam konteks kudetanya sama sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya dan sekarang, ada perebutan kekuasaan secara paksa dari faksi sipil kemudian ke militer. Kemudian kesamaan yang kedua sebenarnya alasannya sama kalau kita lihat, karena ada kekecewaan dari faksi militer terhadap pola pemerintahan sipil. Ya, jadi misalnya begini, pemerintahan sipil dianggap gagal, atau pemerintahan sipil dianggap terlalu memaksakan proses, karena proses demokratisasi itu kan butuh butuh waktu yang panjang, transaksinya tidak proses betul, prosesnya sangat panjang sekali, dan itu tidak bisa satu periode dalam satu periode pemerintahan misalnya 4 atau 5 tahun, itu akan sangat infan sekali, sangat rentan. Dan sebenarnya beberapa analis juga sudah memberikan semacam insight bahwa ada kemungkinan terjadi lagi kudeta kalau beberapa kondisi yang terjadi di Myanmar itu terus berjalan, dan ternyata memang terjadi ya kemarin itu. Jadi kesamaannya pertama dalam konteks pengambil alihan kekuasaan secara paksa, yang kedua dalam konteks kekecewaan terhadap institusi yang memimpin gitu, dan yang ketiga sebenarnya kenapa yang ini juga sama menurut saya itu karena militer merasa mereka ada dan dianggap sebagai pihak yang paling nasional, sehingga mereka bertanggung jawab untuk menyelamatkan negara. Jadi kira-kira kesamaannya itu. Yang kita patut syukuri adalah yang berbeda dengan sebelumnya, ini kudeta tidak berdarah. Itu yang cukup melegakan, karena kalau disertai dengan pembunuhan political leader parties itu akan sangat bahaya, karena akan trickle down efeknya akan bahaya. Jadi kalau misalnya pimpinan partai atau presiden atau eksekutif kemudian dihabisi secara fisik atau dibunuh, maka itu akan berpengaruh sampai ke bawah, karena pendukung dari partai politik yang merasa dirugikan juga akan melakukan balasan. Ini yang sangat kita tidak inginkan. Yang syukurnya tidak terjadi di Myanmar. Tapi sebenarnya terjadi juga pada demonstrannya, Mas. Kalau tidak salah ada satu penembakan pada demonstran di kepala, itu juga cukup miris. Nanti kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, Mas Jati. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga masih terhubung melalui aplikasi Zoom bersama Mas Jati. Tadi insight yang bagus menurut saya dari Mas Jati, di mana memang kalau dilihat persamaannya seperti itu ya, ada juga sedikit perbedaannya, tetapi yang bersyukurnya tadi itu tidak seberdarah yang sebelum-sebelumnya, karena itu memang miris sekali ya, jangan sampai itu terjadi, karena itu bisa jadi sangat menodai semua pihak gitu, hukum kemanusiaan dan apapun itu yang ada. Tetapi yang terjadi juga, Mas, selain ancaman hukuman yang diberikan kepada demonstran, kalau saya tidak salah ada 20 tahun ancaman hukuman bagi demonstran, lalu sempat terjadi penembakan juga kepada demonstran, itu juga sangat miris. Gimana Mas Jati melihat itu? Apakah itu akan memunculkan hal yang lebih serius lagi gitu bagi masyarakat juga? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi setelah terjadi transisi demokrasi tahun 2011 sampai kemarin ya, sampai hari ini ya, memang masih banyak terjadi pembatasan dan pelanggaran terhadap hak kebebasan mengemukakan pendapat atau freedom of expressions. Jadi masih terbatas. Karena ini bisa dipahami sekali lagi karena mereka masih transisi. Jadi kalau tidak salah berdasarkan laporan dari Amnesty itu ada sekitar 100-an aktivis yang masih ditahan di pemerintah karena mereka mengemukakan pendapatnya yang dianggap mengkritisi pemerintah gitu, terutama mengkritisi militer. Nah, kalau dilihat dalam konteks normal, ketika pemerintah normal berjalan saja seperti itu, apalagi ketika pemerintah sekarang dipegang secara paksa oleh faksi militer. Betul. Nah, dalam konteks ini, ketika terjadi sebuah kondisi darurat, maka undang-undang sipil atau undang-undang normal yang biasanya berlaku itu bisa jadi tidak berlaku karena kondisinya memang tidak normal, sehingga yang terjadi militer yang selaku pihak yang melakukan kudeta itu melaksanakan atau menjalankan undang-undang darurat yang biasanya undang-undang darurat sipil misalnya, yang itu penekanan terhadap hukuman terhadap pembangkangan sipil itu akan lebih tajam. Tadi misalnya ancaman sekian puluh tahun penjara, bahkan bahkan termasuk misalnya membubarkan aksi demonstrasi damai dengan secara paksa. Yang kemarin terjadi itu kan memang ada bukti ya, kalau kita lihat dari berita gitu, ada bukti bahwa pihak polisi dan militer itu ternyata menggunakan peluru tajam dalam membubarkan demonstran. Jadi dalam konteks ini memang kebebasan berpendapat bagi warga negara di Myanmar akan semakin ditekan, semakin sempit ya, karena dalam tahap ini pihak militer yang melakukan kudeta sedang memastikan bahwa kudeta mereka itu bisa mendapatkan legitimasi. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi ini adalah untuk menekan suara-suara yang menentang kudeta ini. Tentunya masyarakat yang sudah paham dengan konteks demokrasi yang akan melakukan penentangan, dan orang-orang inilah yang ditekan oleh pemerintah. Oleh karena itu, secara textbook, ketika militer atau pihak yang melakukan kudeta berhasil melakukan kudeta, yang pertama kali mereka lakukan adalah untuk memutus jalur komunikasi. Sehingga ketika terjadi kudeta kemarin tanggal 1 Februari, itu langsung internet connection lost. Betul. Naik sedikit sampai 50%, sekarang katanya sudah agak recovery sedikit sampai 75%, tetapi komunikasinya masih sangat dibatasi. Ini sudah kalau dalam konteks operasi militer itu sangat standar bahwa ketika militer ingin menguasai sesuatu, jalur komunikasi juga dikuasai. Kira-kira begitu. Oke, jadi memang itu pola yang dilakukan ya, Mas ya. Pola, betul. Iya. Kalau Mas Jati melihat atau menganalisa sebenarnya kondisi seperti ini yang terjadi di Myanmar, haruskah memang melalui sistem seperti ini, Mas, selama masa transisi? Misalnya apa Mbak? Misalnya ya seperti keadaan yang terus kudeta setiap saat ketika kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu kemudian apakah ini harus sesuatu yang dilalui? Apa sebenarnya PR yang masih besar yang masih ganjal gitu ya bagi Myanmar sendiri? Menurut saya salah satu PR besar yang memang sampai saat ini
jadi pekerjaan rumah terutama oleh partai NLD yang basisnya demokrasi itu adalah untuk mengembalikan militer ke barak. Ya, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Myanmar ini, karena memang militer masih memiliki porsi yang cukup besar dalam berkontribusi aktif dalam politik, karena mereka masih jadi yang jadi masalah adalah militer di Myanmar itu masih mengenakan baju seragam, artinya mereka masih menjadi tentara yang aktif ketika terlibat di parlemen atau di politik. Yang ini akan sangat berbahaya. Jadi ada bentuk sama unsur yang kalah tentu saja unsur sipil. Kenapa? Karena tentara adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang atau otoritas untuk menggunakan kekerasan. Maka tentara boleh pakai senjata, kalau sipil kan tidak boleh. Nah, makanya dalam politik tentara sebenarnya tidak boleh masuk secara mendalam. Mereka harus di luar. Mereka bagian dari pemerintah, tapi fungsinya kalau tentara itu hanya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kalau untuk ke dalam, fungsi keamanan dipegang oleh polisi. Jadi semua ada porsinya. Nah, ketika tentara masuk ke dalam parlemen, nah ini yang bahaya, karena nanti ada pemaksaan-pemaksaan, termasuk juga akhirnya membuahkan seperti sekarang kudeta. Nah, kenapa dari tahun 2011 sampai sekarang militer belum bisa dirumahkan atau dikembalikan ke barak? Karena ada satu isu yang penting yang sampai saat ini itu belum bisa diberikan oleh pemerintahan yang demokratis, yaitu kesejahteraan. Jadi ini menurut saya salah satu pemicu yang cukup logis ketika tentara meluapkan kekecewaannya karena mereka merasa selama 5 tahun transisi demokrasi mereka tidak merasakan kesejahteraan yang berubah. Karena terus terang saja salah satu isu yang cukup pelik di Myanmar itu adalah isu kesejahteraan tentara, sehingga mereka itu membuat struktur dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, struktur politik ekonomi itu ada unsur tentaranya, karena kan ada resource ekonomi yang bisa mereka dapatkan. Misal kalau kita bandingkan ke Indonesia kan, dulu kan tentara itu kan punya badan usaha begitu, itu yang menjadi tempat mereka untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan tambahan begitu. Nah, di Myanmar mereka juga melakukan itu, tapi secara formal. Jadi struktur itu masuk ke pemerintah dan mereka juga ada di sana. Nah, ini PR besarnya, Mbak. Jadi ketika tentara masih masuk dalam konteks parlemen, dia masih aktif gitu, yang dalam konstitusi tadi 5%, maka ini akan membuat Myanmar tetap akan punya potensi kudeta ke depan dan mengancam demokratisasi menurut saya. Kalau itu menjadi salah satu PR besar yang mungkin ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan itu, karena prosesnya pasti panjang sekali. Tidak serta-merta begitu ya Mas ya, dan kita berharap apapun itu semoga berjalan sesuai dengan lancar. Saya nggak apa-apa ya Mas, ini memang harus seperti ini gitu prosesnya atau bagaimana gitu. Dan yang penting ini selain itu, karena ini juga ada hubungannya dengan para pihak-pihak negara lain sebenarnya. Kalau Mas Jati lihat, adakah peran dari pihak lain gitu, kalau ataupun reaksi internasional? Sebenarnya benarkah itu Myanmar yang sedang terkudeta atau berperang dengan negerinya, ataukah ada pihak lain yang sebenarnya ikut berperan serta? Nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini seperti apa reaksi internasional. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan tadi melanjutkan obrolan di segmen berikutnya Mas Jati, di mana ini menjadi penting jika kita menarik garisnya
ke arah yang lebih luas gitu dari sisi hubungan internasional, di mana kita paham jika satu negara dengan negara lainnya ada keterkaitannya karena kita juga berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, dengan kasus Myanmar ini sebenarnya siapa yang diuntungkan kalau saya boleh bertanya begitu, atau adakah mungkin peran dari pihak lain sebenarnya yang sedang ikut campur dalam masalah Myanmar ini, Mas Jati? Baik, terima kasih Mbak. Dalam sejarah kudeta di beberapa negara ya, termasuk di Asia, kemudian di Amerika Selatan gitu. Memang pertanyaan ini relevan sebenarnya Mbak. Apakah ada pihak lain, external power yang ada di balik kudeta itu ya? Dalam beberapa kasus iya begitu, terutama keterlibatan Amerika. Kenapa kok Amerika? Karena Amerika memiliki misi untuk mendemokratisasikan negara lain yang mereka anggap tidak demokratis gitu. Tentunya ini di negara di mana Amerika memiliki kepentingan di dalamnya. Seperti kalau dulu ada di Guatemala misalnya, atau di Asia itu dulu juga termasuk di Vietnam ketika sehingga menimbulkan perang Vietnam misalnya, karena Vietnam punya potensi akan dikuasai oleh ideologi komunis. Nah, tetapi untuk Myanmar yang terjadi saat ini, kudeta ini, saya belum melihat adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari elit militer Myanmar melakukan kudeta. Saya belum lihat itu. Yang terdekat misalnya ada pertanyaan bagaimana dengan Cina? Menurut saya Cina justru tidak dalam sejarahnya itu mereka tidak pernah berperan terlalu aktif begitu ya untuk mendorong sebuah negara itu melakukan kudeta gitu. Kalau mereka memberikan bantuan, iya, misalnya dulu ketika Tiongkok memberikan bantuan senjata untuk PKI, dulu pernah iya begitu. Tetapi dalam konteks ini tidak. Cina atau Tiongkok saat ini hanya menunggu. Sebenarnya apakah mereka lebih prefer ketika pemerintahan Myanmar itu demokratis atau militer? Menurut saya memang mereka akan lebih prefer pemerintahan Myanmar dikendalikan oleh junta militer, karena kalau dikendalikan oleh junta militer ya akan mudah dikendalikan juga oleh Cina, karena tidak ada pihak yang menjadi penyeimbang dalam konteks pengambilan kebijakan. Tapi kalau dalam konteks demokrasi kan berbeda. Ketika misalnya Cina mau menyampaikan, misalnya mereka memiliki interest untuk membuka proyek di Rakhine misalnya, itu maka akan diproses di parlemen dan juga di pemerintahan. Nah, kalau pemerintahannya dipegang secara tidak demokratis, artinya secara otoritarian, maka kebijakan itu hanya diambil di tingkat pusat, di eksekutifnya saja. Ketika eksekutif sudah bisa dipegang begitu, maka itu akan sangat gampang mengambil urusannya. Tapi kesimpulannya dari pertanyaan Mbak Putri, terus terang sampai saat ini saya belum melihat adanya faktor eksternal yang mempengaruhi atau mendorong kudeta ini sehingga terjadi. Gitu. Jadi ini lebih banyak ke dalamnya. Ada yang mengatakan, meskipun ada teman-teman yang mengatakan ini karena tekanan demokrasi dari Barat yang saat ini itu selalu disampaikan, sehingga militer merasa mungkin merasa tidak cukup sabar lagi atau tidak bisa mentoleransi lagi. Menurut saya ada mungkin, tapi tidak begitu mendorong, tidak begitu besar. Iya, betul. Menurut saya kok belum melihat itu sebagai faktor utama begitu, Mbak. Karena mungkin melihat dari sejarah-sejarahnya itu memang pure dari dalam ya. Mas Jati, meskipun ada tadi Mas Jati sempat menjelaskan adanya bantuan-bantuan persenjataan ataupun apapun itu, juga ada beberapa data yang saya baca di beberapa pemberitaan begitu, adanya penerbangan pesawat dari Tiongkok ke Yangon gitu, terkait entah itu bantuan apa, itu memang hanya sekedar faktor kecil bantuan-bantuan gitu, bukan serta-merta itu yang mendorong. Mas Jati, jika kita mengaitkan dengan keadaan yang berada di domestik kita, yang berada di Indonesia, adakah ini berdampak pada Indonesia, Mas Jati, Myanmar, tentang kudeta militer Myanmar ini?
Kalau secara langsung memang tidak ada, Mbak. Jadi sebenarnya dari di konteks kita di region Asia Tenggara itu sebenarnya kita tuh sudah sangat biasa melihat kudeta, terutama yang terjadi di Thailand kan. Jadi Betul. ini sebenarnya pemerintah kita sudah menjalankan autopilot gitu. Jadi ketika kudeta di negara lain gitu, pemerintah kita tidak akan ketika kita kaitkan dengan konteks di yang menjunjung tinggi prinsip non intervensi. Jadi sudah sangat kelihatan sebenarnya sikap pemerintah kita pertama tidak memberikan penekanan atau apa istilahnya itu ketidaksukaan kita atau ketidakterimaan Indonesia terhadap apa yang terjadi di sana. Ya, pemerintah akan mendorong proses yang sebaik-baiknya, mendorong segera transisi ini bisa jalankan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa misalnya. Dan pemerintah Myanmar pun didorong untuk misalnya begini, bertindak secara positif dalam menstabilkan politik dalam negerinya. Betul. Intinya adalah Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain tidak dalam posisi menekan atau responnya negatif terjadi di Myanmar, sehingga kita situasinya masih bisa dikendalikan karena saat ini belum sampai mempengaruhi keamanan di sekitar kawasan gitu, sehingga pemerintah masih adem nih responnya. Paling nanti yang berpengaruh itu ya hanya dalam konteks bagaimana hubungan antar eksekutif, government to government, dalam konteks misalnya ketika ASEAN mengadakan diskusi summit, nanti siapa yang akan mewakili dari Myanmar. Ya. Betul. Dan yang kedua juga yang sampai sekarang belum pembicaraan adalah apakah pemerintah negara-negara ASEAN termasuk Indonesia yang lain itu menerima kepemimpinan dari junta militer yang sekarang, karena belum ada pernyataan. Jadi ini penting karena dalam konteks urusan keluar kan pemerintah Myanmar harus diwakili oleh seseorang ya, diwakili oleh eksekutif. Nah, ini saat ini belum ada. Yang kalau menurut saya posisi Indonesia tentunya belum akan menerima ini karena ini masih dianggap inkonstitusional. Tetapi dalam konteks diplomasi, karena kita menerapkan constructive engagement, maka kita tidak bisa menuduh, kita tidak bisa menyalahkan ini salah nih. Itu nanti akan membuat kita tidak bisa mendekati ke Myanmar, karena selama ini satu-satunya negara di ASEAN yang bisa mendekati Myanmar itu adalah Indonesia. Maka Indonesia harus bermain cantik di sini, meskipun bagi banyak pengamat termasuk saya juga sebenarnya terlalu soft, terlalu pelan, dan terlalu retorik. Jadi kebanyakan hanya menggunakan diplomatic simbol ya, dibanding hal-hal yang lebih konkret gitu. Itu menurut saya. Jadi PR yang harus dilakukan Indonesia harus lebih konkret lagi ya Mas ya? Ya, dalam konteks misalnya kita harus lebih berani mengambil sikap gitu ya. Misalnya untuk betul-betul memastikan bahwa pertama paling tidak tahanan politik yang sekarang masih ditahan. Nah, kita juga tidak tahu apakah tahanan politik ini ya termasuk Aung San Suu Kyi dan yang lain-lain itu ditahan di penjara atau di rumah. Kita tidak tahu. Nah, jadi memastikan kalau mereka ini segera dibebaskan untuk memulihkan pemerintahan yang normal. Ini paling tidak Indonesia bisa melakukan pendekatan yang lebih untuk hal yang ini. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa ketika terjadi penolakan terhadap aksi terhadap kudeta ini, aksi-aksi di lapangan itu tidak ditangani secara brutal atau tidak ditangani secara kekerasan. Ya. Karena itu bagian dari transisi yang harusnya juga dihargai oleh pemerintah transisi sekarang. Jadi paling tidak dua itu, sehingga Indonesia bisa melihat itu dalam konteks kemanusiaan atau dalam konteks hubungan baik dengan negara. Ya, betul. Mas, sebelum pertanyaan paling akhir, ini menjelang pertanyaan akhir, bagaimana Mas Jati melihat di mana sejarah Indonesia yang kita ketahui bersama, akankah hal tersebut juga terjadi di Indonesia, Mas? Akankah kudeta, ini pertanyaan-pertanyaan geli ya? Akankah kudeta juga terjadi di Indonesia, Mas Jati?
Ya, kalau saya betul-betul tidak mendoakan terjadi dan kemungkinan terjadinya sangat kecil. Kalau saya bisa mengatakan sangat kecil karena memang dalam sejarahnya kita hampir ada kudeta dalam konteks kudeta yang berhasil menggulingkan eksekutif ya. Yang terjadi tahun 65 itu kan hanya ke segelintir pimpinan tentara juga gitu. Nah, ketika reformasi salah satu yang berhasil dan ini juga bisa menjadi referensi bagi Myanmar dan negara-negara yang dalam konteks transisi demokrasi. Salah satu yang berhasil adalah kita bisa menggiring tentara betul-betul kembali ke barak. Nah, salah satunya adalah dengan memutus rantai dual fungsi ABRI di parlemen. Yang kedua, memastikan bahwa anggaran kepertahanan itu juga cukup. Jadi setelah reformasi kan anggaran kan mulai gradually mereka increase ya. Kemudian fungsi dari tentara dan polisi dipisah. Kalau dulu dalam satu badan, sekarang sudah dipisah sendiri-sendiri sehingga anggarannya bisa berdiri sendiri. Dan yang ketiga yang menurut saya yang paling penting adalah salah satu ciri negara yang demokratis meskipun mereka memiliki tentara yang kuat, Departemen Pertahanan atau Menteri Pertahanannya itu harus dipegang oleh sipil. Fungsinya adalah untuk mengendalikan tentara agar tidak berlaku di luar batas. Karena begini, yang seperti yang saya sebut tadi, bahwa dalam konteks politik satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan menggunakan kekerasan itu hanya tentara dan polisi tentunya ya. Nah, ketika pihak yang memiliki kewenangan menggunakan kekerasan tidak dibatasi kewenangannya oleh sipil tentunya, maka akan berdampak buruk kepada sipil. Oleh karena itu, Indonesia sudah bagus karena sejak reformasi kita sudah mulai menempatkan orang sipil menjadi menteri pertahanan, bukan dari militer lagi. Nah, ini yang sangat berbeda. Ya. Nah, kalau ada indikasi ini terjadi di Myanmar, misalnya Myanmar menteri pertahanannya sudah dari sipil, maka ini menunjukkan proses demokrasi yang akan lebih bagus lagi. Nah, di Indonesia menurut saya ini sudah bagus gitu. Kemungkinan kudeta sangat kecil karena militer sudah tidak punya porsi yang sangat signifikan dalam konteks di pemerintahan. Begitu, Pak. Oke, Mas Jati, terima kasih banyak. Terakhir mungkin closing statement, ada hal-hal yang mungkin belum sempat kita singgung. Silakan Mas Jati. Kalau saya melihat ini lebih banyak berperan dalam konteks ini. Karena ASEAN ini kan merupakan organisasi regional yang dipercaya karena kehadiran mereka itu bisa menjaga perdamaian kemudian kesejahteraan di kawasan. Nah, dalam konteks ini ASEAN harus bisa memberikan peran yang lebih. Ya, salah satunya adalah untuk meredefinisi lagi prinsip non intervensi atau prinsip larangan untuk mengintervensi urusan dalam negara lain. Prinsip ini harus didefinisikan ulang karena sangat sempit ya, sehingga ketika terjadi misalnya pelanggaran hak asasi manusia termasuk genosida di Myanmar, ASEAN tidak bisa melakukan apa-apa karena intervensi. Nah, ini harusnya bisa lebih redefinisikan sehingga ASEAN memiliki kontribusi yang lebih maksimal untuk berperan dalam menstabilkan kawasan ya, termasuk dalam konteks kudeta ini. Menurut saya itu yang perlu dilakukan. Terima kasih banyak Mas Jati untuk obrolannya pagi ini. Sukses untuk studinya dan juga sehat-sehat juga Mas di sana. Salam untuk teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Ya, itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Mas Irawan Jati. Tentu masih menjadi PR besar bagi Myanmar untuk menstabilkan kembali dan juga bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam hubungannya kepada Myanmar, begitu pula dengan kawasan ASEAN untuk menstabilkan kondisi itu sendiri. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.